Kisah pengembara ketiga dan anak seorang raja jin. Ceritaku, kata pengembara ketiga, adalah sangat berbeda dengan dua temanku. Nasib telah menyebabkan mereka kehilangan mata kanan mereka, tapi yang terjadi padaku disebabkan karena kebodohanku sendiri. Nama saya Agib, dan aku putra seorang raja bernama Casim, yang memerintah sebuah kerajaan besar, yang mempunyai kota-kota pelabuhan terbaik di dunia. Ketika aku mewarisi tahta ayahku, yang pertama kali aku lakukan adalah mengunjungi daerah-daerah kekuasaanku di seluruh pelosok negeri, lalu berlayar ke pulau-pulau yang lainnya untuk lebih mengenal. Pelayaran ini membuatku jatuh cinta pada kegiatan ini, sehingga aku memutuskan untuk menjelajahi pulau-pulau yang lebih jauh dan memerintahkan pembuatan kapal yang besar secepatnya untuk rencana ini. Ketika kapal itu selesai, aku segera memulai pelayaran selama 40 hari angin dan cuaca semuanya mendukung kami. Tetapi malam berikutnya badai hebat muncul, yang meniup kami ke sana-sini selama 10 hari, sampai nahkoda mengaku bahwa ia kehilangan arah. Oleh seorang pelaut yang dikirim oleh nahkoda untuk mencoba mencari adanya daratan yang mungkin terlihat, dan melaporkan bahwa tidak ada yang bisa dilihat selain lautan dan langit, kecuali kabut tebal kehitaman di sekelilingnya. Mendengar hal ini nahkoda menjadi pucat pasi sambil menebah dadanya ia berteriak, "Oh tuanku, kita tersesat dan kehilangan arah." Dan semua awak kapal gemetar ketakutan. Setelah nahkoda itu bisa menguasai diri, dan bisa menjelaskan penyebab kekhawatirannya itu, dia menjawab, untuk menjawab pertanyaan saya, bahwa kami telah berlayar jauh dari rute pelayaran kami, dan bahwa hari berikutnya sekitar tengah hari kami akan tiba di suatu kegelapan, yang katanya, tidak lain adalah gunung hitam yang terkenal. Gunung ini begitu tegar, yang menarik semua besi dan kuku di kapal, dan karena kita tak berdaya maka kapal kita akan ditarik lebih dekat. Gaya tarik-menarik akan menjadi begitu besar bahwa besi dan paku akan tercabut dari kapal dan melekat pada gunung. Dan kapal-kapal akan tenggelam ke dasar dengan semua beserta isinya. Ini adalah yang menyebabkan sisi gunung terlihat seperti gumpalan gelap. Seperti sudah semestinya terjadi lanjut nahkoda sisi gunung menjadi sangat kasar. Namun di puncak berdiri sebuah kubah yang terbuat dari kuningan didukung oleh pilar. Dan pada puncaknya terdapat kuda yang terbuat dari kuningan, dengan penunggang kuda di punggungnya. Penunggang kuda ini mengenakan penutup dada yang berlapis timah dengan tanda-tanda aneh dan gambar yang terukir di atasnya. Dan konon selama patung ini tetap berada di atas kubah, kapal tidak akan pernah hilang di kaki gunung. Jadi mengatakan, nahkoda mulai menangis lagi, dan kru, takut kalau ajal mereka telah dekat, membuat surat wasiat mereka masing-masing mendukung temannya. Pada siang hari berikutnya, seperti yang telah diramalkan oleh nahkoda, kami mendekat ke Gunung Hitam. Kamu melihat semua paku dan besi terbang keluar dari kapal dan melesat ke arah gunung dengan suara mengerikan. Sesaat setelah kapal jatuh terbelah dan tenggelam, para awak dengan mereka. Aku sendiri berhasil menangkap sebuah papan mengambang dan didorong oleh angin ke daratan, bahkan tanpa terluka sedikit pun. Betapa senangnya hatiku saat menemukan tangga yang mengarah ke atas gunung. Di sebelah kanan atau kiri tangga itu tidak terdapat tempat sedikit pun di mana orang bisa menginjakkan kakinya. Dan karena tangga itu begitu sempit dan curam maka jika ada angin sedikit saja, aku yakin bahwa saya akan jatuh lagi ke laut. Ketika saya sampai di atas saya sampai pada kubah yang terbuat dari kuningan beserta patung persis seperti telah dijelaskan oleh nahkoda. Tetapi karena terlalu lelah aku tidak bisa melakukan apapun selain melirik mereka, dan merebahkan diriku di bawah kubah, dan tertidur pulas. Dalam mimpiku seorang tua muncul kepada saya dan berkata, "Dengarlah, Agib, begitu engkau bangun menggali tanah di bawah kakimu, dan engkau akan menemukan busur dari kuningan dan 3 anak panah timbal. Panah patung itu, dan penunggang kuda akan jatuh ke laut, tetapi kuda itu akan jatuh di sisimu. Dan haruslah engkau menguburkan dia di tempat dari mana engkau menemukan busur dan anak panah. Setelah kamu melakukan semua ini, permukaan air laut akan naik dan menutupi gunung. Dan di situ kamu akan melihat sosok seorang manusia logam duduk di perahu, membawa dayung di masing-masing tangannya. Naiklah ke perahu dan biarkan dia membawamu, tetapi jika kamu melihat kerajaanmu lagi, janganlah menyebut nama Allah." Setelah mengucapkan kata-kata itu, mimpi itu berakhir, dan aku terbangun, dan merasa terhibur. Aku bangkit dan mengambil busur dan anak panah dari tanah. Dan dengan tembakan ketiga penunggang kuda itu jatuh dengan suara yang keras ke laut, yang langsung bergolak dengan cepatnya. Sehingga aku hampir tidak punya waktu untuk mengubur kuda sebelum perahu mendekatiku.
Tanpa mengatakan apapun aku melangkah dan duduk di dalam perahu, dan orang yang terbuat dari logam mulai mendayung tanpa henti selama 9 hari, sampai terlihat suatu daratan muncul di cakrawala. Aku begitu sukacita melihat ini bahwa saya lupa semua perkataan orang tua itu kepadaku, dan berseru, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Setelah kata-kata itu terucap dari mulutku, perahu dan manusia logam itu tenggelam dari bawahku, dan meninggalkan aku mengambang di permukaan. Sepanjang hari dan malam berikutnya aku berenang dan mengambang secara bergantian. Aku berusaha mencapai daratan yang paling dekat. Pada kekuatan terakhir aku merasa tak kuat lagi dan menyerah. Tiba-tiba angin berhembus kencang, dan gelombang besar melemparkan saya pada pantai. Setelah merasa aman, aku buru-buru menyebar pakaianku sampai kering di bawah sinar matahari, dan merebahkan diri di tanah yang hangat untuk beristirahat. Kisah Raja dan Jin Ifrit. Dengarlah wahai Ifrit, dahulu kala di sebuah negeri bernama Souman di daratan Persia ada seorang raja bernama Raja Yunani. Beliau sangat kaya raya dan terkenal dengan keberaniannya. Sayang dia menderita penyakit kusta yang tidak kunjung sembuh. Puluhan tabib telah dipanggilnya, namun tidak ada satu obat pun yang bisa menghilangkan kusta dari tubuhnya. Suatu hari datanglah di negeri itu seorang tabib bernama Duban. Dia sudah mendalami berbagai ilmu dari Yunani kuno sampai Yunani modern, dari Persia hingga Syria. Dia ahli dalam pengobatan maupun astrologi. Keahliannya membuat kagum tabib-tabib lainnya dan juga para ilmuwan. Ketika tabib Duban mendengar tentang penyakit yang diderita Raja Yunani, dia bermaksud untuk mencoba mengobatinya. Maka dipelajarilah kembali berbagai buku untuk mencari obat yang paling manjur. Esoknya dia menghadap Raja Yunani. Setelah memberikan penghormatan, disampaikanlah maksud kedatangannya, yaitu untuk mengobati penyakit kusta raja. Tuanku, saya dengar bahwa belum ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakit Paduka. Jika Paduka mengizinkan, insya Allah saya bisa menyembuhkannya tanpa obat ataupun salep. Katanya, bagaimana caranya? Demi Allah, jika kamu bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan apapun yang kau mau, harta yang banyak untukmu dan anak cucumu. Dan kamu akan kujadikan penasihat dan sahabat terbaikku, kata Raja. Insya Allah saya bisa menyembuhkan Paduka. Besok saya akan mulai pengobatannya, kata tabib Duban. Kemudian ia memohon diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tabib Duban kemudian membuat sebuah stik golf yang diberi lubang di pegangannya. Di lubang itulah tabib Duban memasukkan obat racikannya. Kemudian ia juga membuat sebuah bola sebagai pelengkapnya. Keesokan harinya, tabib Duban kembali menghadap raja. Dia mengajak raja ke lapangan istana, kemudian memberi raja stik golf buatannya dan sebuah bola. Dimintanya raja untuk memukul bola tersebut sambil menunggang kuda. Pukullah bolanya dengan sekuat tenaga. Saat badan Paduka berkeringat, maka panas tubuh Baginda akan membuat obat yang ada di dalam stik golf ini ke seluruh tubuh Paduka. Setelah itu, Paduka boleh kembali ke istana untuk mandi air hangat. Pastikan untuk menggosok tubuh Paduka hingga bersih. Lalu istirahatlah. Insya Allah besok penyakit Baginda akan sembuh, katanya. Raja Yunani lalu melakukan semua saran tabib Duban. Ketika raja terbangun keesokan paginya, dia melihat bahwa kulitnya telah halus. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah menderita kusta. Kulitnya putih bersih tanpa noda. Raja sangat bersukacita. Dia segera memerintahkan utusan untuk menjemput tabib Duban ke istana. Sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya, raja memberikan berkantung-kantung emas, lusinan pakaian-pakaian mewah, dan hadiah-hadiah lainnya. Sesuai janjinya, raja juga mengangkat tabib Duban menjadi penasihat pribadinya dan mendudukannya di samping singgasananya. Di antara pejabat kerajaan, ada seorang wazir yang menaruh benci terhadap tabib Duban. Dia cemburu dengan semua perhatian dan kebaikan raja terhadap tabib Duban. Suatu hari sang wazir menghadap raja secara pribadi. Wahai Paduka Raja yang adil, hambamu ini ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk Paduka. Saya akan menjadi orang terkutuk jika tidak menyampaikannya pada Paduka, katanya. Raja terkejut mendengarnya dan bertanya, nasihat apa? Oh, Paduka yang mulia. Para leluhur pernah berkata, barang siapa yang tidak bisa melihat tujuan, keberuntungan tidak akan datang padanya. Dan kini saya melihat raja sedang membuat kekeliruan. Sejak ia menganugerahi seorang musuh dengan kebaikan. Seorang musuh yang menginginkan kerajaan ini hancur. Dia menganugerahinya kebaikan, kekuasaan, dan menjadikannya penasihatnya, katanya. Siapakah teman yang kau maksud itu? Tanya raja. Paduka, tentu saja yang saya maksud adalah penasihat Paduka, tabib Duban. Kata wazir, dia adalah teman terbaikku, kata raja.
Dan dialah yang telah menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Karena dialah aku bisa menyingkirkan rasa malu yang dulu menderaku karena penyakitku. Aku tidak akan menemukan orang sehebat dia di seluruh negeri. Tapi kenapa kau menentangnya? Aku telah memerintahkan pegawaiku untuk memberikannya gaji 1.000 keping emas setiap bulannya, dan bahkan jika aku memberikan sebagian kerajaanku padanya, masih tidak akan cukup mewakili rasa terima kasihku. Oh tuanku, bagaimana kau yakin bahwa dia tidak menipumu? Sesungguhnya aku mengatakan hal ini karena rasa baktiku padamu, kata wazir. Benarkah tidak ada maksud lain dari perkataanmu ini, wahai wazir? Aku takut kau melakukan ini karena rasa cemburu. Jika aku mengikuti nasihatmu, aku takut aku akan menyesal seperti seorang suami yang membunuh burung kakak tuanya. Aku akan menceritakan kisahnya padamu, kata raja. Maka, oh Ifrit, raja pun memulai ceritanya. Memindah istana ke gunung. Baginda raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku. Tanya Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Lah berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masgul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Lah menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuariku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi. Kalau hanya usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda. Abu Nawas menambahkan. Apalagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin. Kata Abu Nawas. Usulmu kuterima. Kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan selesai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Lah berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda. Kata Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba.
Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka. Baginda Raja Harun Ai Rashid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Mengecoh monyet sirkus. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Kata Abu Nawas ingin tahu. Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, tahukah engkau siapa aku? Monyet itu menggeleng. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu tetap menggeleng. Apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu. Lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah engkau siapa daku? Monyet itu mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Monyet itu tetap mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. Tahukah engkau apa guna balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah ku gosok selangkangmu dengan balsam? Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkangmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Mengecoh monyet sirkus. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Kata Abu Nawas ingin tahu. Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk.
Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran, hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu." Lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa daku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" Pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkangmu dengan balsam?" Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkangmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Mengecoh monyet sirkus Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Lah tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba.
Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun, monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu." Lanjut, Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menembus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Lah mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa daku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkangmu dengan balsam?" Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkangmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Menipu gajah. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib." "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Kata kawan Abu Nawas menambahkan,
Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu." Lanjut, Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik gajah itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" Pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkangmu dengan balsam?" Gajah itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkangmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Gajah itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan gajah yang dianggap cerdik. Jangankan seekor gajah, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya sehingga ditakuti warganya. Ia tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri mengembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata Tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak.
Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti kubayar dan apa yang harus kukembalikan, kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang. Kata si pemuda lagi, kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh, begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki, suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silakan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, kata si menteri. Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu, silakan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Adinda, katanya sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab istri si menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. Silakan masuk ke rumah hamba karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali.
Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar, "Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu, sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar-bayar." Babik-buk darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati. Masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas meski terengah-engah. Kemudian dipercikan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serba mini putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri, beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silakan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit, lama-kelamaan suaranya hilang." "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat laiknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik.
Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda. "Ia tidak bergerak dan tidak bernafas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. "Sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. Hai saudara, maukan Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu.' Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Setuju? Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apalacur orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masgul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia. Karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh, begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini yang akan membuatmu malu besar, lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah." Anak menteri itu terdiam sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya, karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. "Niatku sudah terlaksana," pikirnya. "Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rashid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Sultan." Pekerjaan yang mustahil. Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masgul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini.
Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi?" "Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Kisah nelayan dan jin. Bertahun-tahun yang lalu hiduplah seorang nelayan tua dan lemah yang memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Mereka sangat miskin sehingga ia kadang-kadang tidak makan sepanjang hari. Setiap hari si nelayan pergi ke pantai pagi-pagi sekali. Ia memiliki sebuah kebiasaan unik saat mencari ikan, yaitu dia hanya akan menebarkan jalannya 4 kali saja setiap harinya. Suatu hari sebelum bulan terbenam, dia pergi ke tepi laut dan setelah menanggalkan pakaiannya, ia menebarkan jalannya. Dia menunggu hingga airnya tidak lagi beriak, baru kemudian menarik kembali jalannya. Ternyata jala itu berat sekali, seperti ada ikan yang sangat besar terperangkap di dalamnya. Dia mencoba menariknya dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tidak berhasil. Nelayan itu mengikatkan ujung tali jalannya ke sebuah tiang di pinggir pantai, lalu dia menyelam sambil terus menarik jalannya. Alangkah kecewanya ia ketika tiba di ujung jalannya, ternyata hanya sisa-sisa bangkai seekor keledai. Begitu sedihnya ia sehingga mengeluh dalam hati, "Wahai engkau yang merajai kegelapan malam dan kematian, hindarkan aku dari rencana jahatmu, karena Allah akan meridhoi kerja kerasku." Dia melepaskan bangkai binatang itu dari jalannya dan kembali ke tepi pantai. Ia harus memperbaiki dulu jalannya yang robek di sana-sini. Lalu dengan mengucap bismillah, nelayan itu kembali menebarkan jalannya. Lagi-lagi jalannya terasa berat ketika ditarik. Bahkan lebih berat dari sebelumnya. Mungkin banyak ikan yang tertangkap, pikirnya. Maka ia mengikatkan tali jalannya di tiang dan dia pun kembali menyelam. Tapi apa daya, ternyata jalannya hanya berisi keranjang yang sudah penuh dengan lumpur. Ia kembali mengeluh, "Duhai benar-benar buruk nasibku. Wahai nasib buruk, pergilah. Atau setidaknya ringankanlah. Bukankah aku tidak pernah meminta lebih? Aku hanya mencari sedikit rizki, tapi yang kudapati hanyalah rasa letih. Tapi aku salah mengeluh padamu, karena membuat orang menjadi sengsara adalah kesenanganmu.
Orang yang baik kau buat menderita sementara orang-orang jahat yang tidak memiliki kebaikan kau muliakan. Sedetik kemudian nelayan itu menyesali perkataannya dan sambil membersihkan jaringnya, dia memohon ampun atas ketidaksabarannya. Masih dengan sedikit marah, nelayan itu menebarkan jalannya untuk ketiga kalinya, namun yang didapatinya hanyalah setumpuk kulit kerang, batu, dan lumpur. Bayangkan betapa sedih dan marahnya sang nelayan, karena hingga waktu zuhur tiba, belum satupun ikan yang ia dapatkan. Ia kemudian membersihkan badannya, berwudu, dan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ia menengadakan wajahnya ke langit berdoa, "Ya Allah, Engkau pasti tahu bahwa aku hanya menebarkan jalaku 4 kali setiap melaut, dan kini hanya tinggal lemparanku yang terakhir. Hamba berharap, ya Allah, berilah hamba pertolongan dari kebaikan lautmu, seperti Engkau telah memberikan kebaikan kepada Nabi Musa." Bismillah. Selesai berdoa, nelayan kembali melemparkan jalannya dan dengan penuh harap menanti hingga airnya tidak lagi beriak. Lagi-lagi jalannya terasa berat sehingga ia harus kembali menyelam untuk membebaskannya. Tidak ada satu ekor ikan pun yang tertangkap oleh jalannya, namun ia menemukan sebuah botol tembaga berwarna keemasan tersangkut di dalamnya. Botol itu sepertinya penuh berisi sesuatu karena terasa berat saat diangkat. Saat diteliti, botol tersebut tertutup dan terkunci dengan seal yang rapat. Lumayanlah kalau aku jual di toko tembaga, harganya bisa sampai 10 keping emas, pikirnya. Uangnya bisa aku pakai untuk membeli makanan. Dia mengangkat botol tersebut, ternyata berat sekali. Pasti ada sesuatu di dalamnya, pikir nelayan. Aku harus tahu isinya. Siapa tahu isinya barang berharga, pikirnya lagi. Dia mengambil pisau untuk merobek segelnya, kemudian membuka penyumbatnya. Digoncangnya botol tersebut untuk mengeluarkan isinya. Tapi tidak ada apapun di dalamnya selain segulung asap berwarna kelabu. Asap itu naik ke udara dan lama-kelamaan membentuk sesosok jin ifrit yang tinggi besar. Demikian tingginya hingga kepalanya yang sebesar kubah hampir menyentuh awan. Mengerikan sekali ia. Tangannya seperti garpu raksasa. Kakinya sebesar tiang kapal. Bibirnya menyerupai gua besar. Lubang hidungnya seperti terompat. Matanya menyala seperti lampu dan rambutnya yang kelabu tampak kusut aut-autan. Terkejut dan takut itulah yang dirasakan si nelayan. Lututnya hampir-hampir tak sanggup menyangga tubuhnya, giginya gemeletuk ketakutan dan ia hampir tidak bisa menelan air ludahnya yang tiba-tiba mengering. Suara jin ifrit terdengar menggelegar saat berkata pada si nelayan, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Sulaiman utusan Allah. Wahai Nabi Allah, janganlah kau membunuhku. Aku berjanji tidak akan menentang perkataanmu ataupun mengkhianatimu." Oh, jin, kata nelayan, Nabi Sulaiman, raja terkaya sepanjang masa, telah meninggal 8.000 tahun yang lalu dan kini adalah akhir zaman. Ceritakan padaku, wahai jin, kenapa kau bisa terkurung di dalam botol ini? Jin menatap si nelayan dan berkata, "Siapakah kamu yang berani memanggilku dengan sebutan jin? Lalu apakah aku harus memanggilmu setan yang baik?" Tanya nelayan. "Jaga bicaramu sebelum aku membunuhmu," seru jin. "Apa? Kenapa kau ingin membunuhku? Bukankah aku sudah membebaskanmu dari dalam lautan dan melepaskanmu dari botol yang mengurungmu?" Tanya nelayan ketakutan. "Tentu saja aku ingat, tapi aku tetap akan membunuhmu. Aku hanya akan memberimu satu kebaikan," kata jin. "Apakah itu?" Tanya nelayan. "Kau boleh memilih dengan cara bagaimana kau ingin mati," kata jin. "Tapi kenapa? Bagaimana bisa kau membalas kebaikanku dengan perbuatan jahat?" kata nelayan. "Aku tidak bisa membalasmu dengan kebaikan," katanya. "Kalau kau ingin tahu sebabnya, dengarlah kisahku. Aku adalah jin yang menentang ajaran Sulaiman anak Daud. Lalu Sulaiman mengirim Asaf bin Barkhia sang wazir agung untuk menangkapku dan menghadapkanku kepada Sulaiman. Dia menyuruhku untuk beriman kepada Allah dan mengakui kenabiannya, tapi aku menolak. Maka ia menjebloskanku ke dalam botol ini. Dan supaya aku tidak bisa meloloskan diri, ia menyegelnya dengan nama Allah, lalu menyuruh beberapa orang jin untuk melemparkanku ke tengah lautan. Begitulah aku terkurung di dalam botol ini selama 1000 tahun. Saat itu aku bersumpah dalam hati, jika ada seseorang yang bisa membebaskanku dari botol ini, maka aku akan membuatnya kaya seumur hidupnya. Namun 1000 tahun berlalu dan tak ada seorang pun yang datang membebaskanku. Kemudian aku bersumpah akan menunjukkan semua harta karun yang ada di bumi kepada siapapun yang bisa membebaskanku, tapi 4000 tahun berlalu dan tak ada yang datang. Lalu aku bersumpah akan menjadikan siapapun penolongku, seorang raja yang berkuasa selamanya dan akan mengabulkan setiap harinya 3 permintaan, dan lihatlah, tak ada seorang pun yang datang. Hingga akhirnya aku marah dan bersumpah akan membunuh siapapun yang membebaskanku.
dan hanya akan mengabulkan satu permintaannya, yaitu caranya ia mati. Dan kini kau datang membebaskanku, maka nelayan sekarang pilihlah cara mati seperti apa yang kau inginkan, kata jin. Mendengar cerita Ifrit tersebut, si nelayan berkata, "Wahai jin, dengan nama Allah, maafkanlah aku yang telah membebaskanmu di waktu yang salah dan tolong jangan bunuh aku." "Tidak bisa. Aku pasti akan membunuhmu, itulah sumpahku." "Sekarang cepat pilih dengan cara apa aku membunuhmu," bentak jin. "Oh, betapa sialnya aku yang telah menolong makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Maafkan aku, maka Allah akan memaafkanmu. Tapi jika kau berbuat jahat padaku, maka Allah pasti akan membalasnya dengan azabnya." Ratap nelayan. "Hei nelayan, kematianmu adalah hal yang pasti, karena itu adalah sumpahku. Dan aku tidak pernah melanggar sumpah yang kuucapkan," kata jin. Nelayan itu menyadari bahwa keputusan jin Ifrit sudah tidak bisa diubah lagi. Ia sedih teringat anak-anaknya dan nasib mereka jika ia mati. Namun di saat itu tiba-tiba muncul sebuah ide. "Wahai jin, kematianku sudah di depan mata dan aku menerimanya sebagai takdirku. Tapi sebelum aku memilih caraku mati atas nama Allah yang namanya tercetak di atas segel yang mengunci botol ini, maukah kau menjawab dengan jujur satu pertanyaanku?" tanya nelayan. Mendengar nama Allah, tubuh jin itu gemetar ketakutan. "Baiklah, aku bersumpah atas nama Allah akan menjawab dengan jujur pertanyaanmu. Benarkah kau pernah terkurung di dalam botol ini?" tanya nelayan. "Ya, betul," jawab jin. "Sebenarnya aku tidak percaya dengan ceritamu. Botol ini bahkan tidak bisa memuat kakimu yang besar, bagaimana mungkin ia bisa memuat seluruh tubuhmu?" kata nelayan. "Kamu tidak percaya ceritaku?" tanya jin dengan marah. "Aku tidak percaya sampai aku melihatnya sendiri," tantang nelayan. "Baiklah, akan kubuktikan padamu," seru jin. Sedikit demi sedikit tubuh jin Ifrit berubah menjadi asap dan masuk kembali ke dalam botol. "Nah nelayan, sekarang kau percaya dengan ceritaku?" teriak jin dari dalam botol. Namun si nelayan dengan cepat menutupnya dan berkata, "Hei Ifrit, sekarang giliranmu untuk memilih cara mati yang kau inginkan." "Tapi tidak, lebih baik aku melemparkanmu kembali ke tengah laut. Aku akan membangun rumah di sini dan selama sisa hidupku, aku akan mencegah siapapun yang ingin mencari ikan di sini. Akan kukatakan bahwa di sini ada jin jahat yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya dari dalam botol." Mendengar perkataan si nelayan, jin Ifrit menangis dan memohon agar si nelayan membebaskannya. "Bukankah sudah kubilang padamu jin, jika kau menyelamatkanku maka Allah akan menyelamatkanmu. Tapi kau tidak mau. Maka inilah balasannya," kata nelayan. "Tolong bebaskan aku," ratap jin. "Kamu pembohong. Aku dan kamu seperti bezirnya Raja Yunan dengan Guru Duban," kata nelayan. "Siapakah mereka?" tanya Ifrit. "Aku akan menceritakannya padamu." Dan nelayan itu pun memulai ceritanya. Kisah saudagar dan jin Ifrit. Tuan kata Syahrazada, dahulu kala ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Dia memiliki tanah yang luas, harta yang berlimpah, dan tentu saja uang yang banyak. Banyak sekali pekerja dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada si saudagar. Suatu hari dia bermaksud untuk melakukan perjalanan perniagaan ke negeri yang jauh. Dia menaikkan barang dagangannya ke punggung kudanya dan sebuah kantung besar yang ia bawa di punggungnya penuh berisi roti, madu, dan kurma serta air untuk bekal perjalanannya. Maklumlah, ia harus melewati padang pasir yang tandus di mana tidak ada satupun kehidupan di sana. Singkatnya, ia berhasil sampai di tujuan dengan selamat. Dan setelah menyelesaikan transaksi bisnisnya dan memperoleh untung besar, ia pun segera bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang. Hari itu, matahari bersinar terik. Saudagar memutuskan untuk berteduh di bawah pohon rindang sambil beristirahat. Dia membiarkan kudanya beristirahat dan merumput, sementara dia membuka bekalnya, roti dengan selai madu dan segenggam kurma. Setelah selesai memakan kurma, dia melemparkan bijinya ke sekumpulan batu-batu besar di sampingnya. Sebagai seorang muslim yang taat dan karena waktu sudah menunjukkan waktu zuhur, saudagar segera mengambil wudhu dan melakukan sholat. Dia masih sedang berzikir ketika tiba-tiba bas di depannya muncullah jin Ifrit yang bertubuh tinggi besar dengan mata merah karena marah dan membawa sebilah pedang yang terhunus. "Hei manusia, bangkitlah. Aku akan mengambil nyawamu seperti kau telah mengambil nyawa anakku," teriak jin Ifrit. "Wahai jin, bagaimana mungkin aku membunuh anakmu sedangkan aku tidak mengenalnya dan tidak pernah melihatnya," kata saudagar dengan ketakutan. "Apa? Bukankah kau tadi yang melemparkan biji-biji kurma ke arah batu-batu itu?" tanya jin. "Ya betul," kata saudagar. "Aku kasih tahu padamu bahwa salah satu darinya telah mengenai mata anakku.
Anakku yang malang, dia mati seketika, seru jin marah. Saudagar tersebut demi mendengar keterangan jin Ifrit bersumpah dengan nama Allah yang menciptakan dan tempat semua makhluk kembali bahwa jika dia memang membunuh anak jin tersebut, maka itu pasti tidak sengaja. Untuk itu dia memohon kemurahan hati jin untuk memaafkannya. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan, kata jin Ifrit. Dia lalu menyeret saudagar tersebut, membantingnya ke tanah dan bersiap menebaskan pedangnya ke leher saudagar. Saat itu Scheherazade menyadari bahwa pagi telah datang dan bahwa sudah tiba waktunya bagi Sultan untuk bangun. Oh kakak, sungguh cerita yang sangat menarik, kata Dinarzade. Dan akhir ceritanya lebih menarik lagi dan lebih mencengangkan. Aku akan menceritakan sisanya nanti malam jika saja Sultan mengizinkanku hidup 1 hari lagi, kata Scheherazade. Sultan Syahriar yang turut mendengarkan cerita Scheherazade dengan seksama juga merasa penasaran dengan akhir kisah tersebut, maka ia memberikan izin dan menunda kematian Scheherazade. Sultan pun bangkit dari tempat tidurnya, melaksanakan sholat subuh lalu bersiap-siap menuju majelisnya. Wazir Agung yang semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan nasib putrinya menunggu kedatangan Sultan dengan badan gemetar. Betapa leganya sang wazir ketika Sultan tiba dan tak sedikit pun menyinggung hal mengenai putrinya. Sultan menghabiskan hari itu seperti biasa menjalankan roda pemerintahan. Dan ketika malam tiba, ia kembali ke kamar untuk beristirahat bersama Scheherazade. Seperti malam sebelumnya, Dinarzade membangunkan kakaknya 1 jam sebelum pagi tiba dan memintanya untuk melanjutkan kisahnya. Sultan yang juga sudah tidak sabar menunggu akhir kisahnya, menyuruhnya segera bercerita. Maka Scheherazade pun meneruskan kisahnya. Tuanku, ketika menyadari bahwa dirinya akan dibunuh, saudagar itu menangis pilu dan berkata pada jin bahwa dia percaya pada takdir Allah dan jika ini memang sudah digariskan maka dia tidak akan mampu menolaknya. Atas izin Allah, aku meminta kau memberiku sedikit waktu untuk menyelesaikan urusanku, kata saudagar. Aku memiliki utang yang harus dibayar. Aku juga memiliki harta anak dan istri, juga beberapa karyawan yang menjadi tanggunganku. Izinkanlah aku pulang ke rumahku dan menyelesaikan semuanya. Jika semua sudah selesai, aku berjanji atas nama Allah, aku akan kembali ke sini dan kau boleh membunuhku. Bagaimana kalau kau mengingkari janjimu? Tanya jin. Aku bersumpah dengan nama Allah yang menciptakan aku dan kamu, aku tidak akan mengingkari janjiku, kata saudagar. Baiklah, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Tanya jin. Tidak lebih dari 12 bulan. Awal tahun depan aku akan kembali ke sini dan menyerahkan nyawaku, kata saudagar. Akhirnya jin Ifrit mengabulkan permintaan saudagar dan menghilang dari pandangan. Saudagar, setelah sembuh dari rasa takutnya, segera menaiki kudanya dan kembali meneruskan perjalanan pulangnya. Setibanya di rumah, istri dan anak-anak saudagar menyambutnya dengan sukacita. Tapi bukannya membalas pelukan hangat mereka, saudagar malah menangis pilu. Istrinya dengan khawatir menanyakan apa yang telah membuatnya begitu sedih. Bagaimana aku tidak sedih? Aku hanya akan hidup setahun lagi, katanya. Dia lalu menceritakan kejadian yang menimpanya di perjalanan. Mendengar hal itu, keluarganya sangat bersedih, namun saudagar itu meyakinkan keluarganya bahwa itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa dihindari. Esoknya, saudagar segera membereskan semua utangnya. Ia memberikan hadiah-hadiah untuk semua temannya, memerdekakan banyak sekali budak-budaknya, membagi warisan untuk istri, anak-anak dan keluarganya, mencarikan wali untuk anak-anaknya yang masih kecil, dan mempercayakan semua propertinya kepada istrinya. Setahun berlalu dengan cepat, kini tiba saatnya saudagar untuk berpamitan kepada anak dan istrinya. Dibawanya selai kain kafan untuk membungkus mayatnya. Mereka tidak dapat menahan kesedihan dan tidak rela melepas kepergian saudagar. Mereka memaksa untuk ikut pergi dan mati bersama-sama, namun sang saudagar berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, aku pergi untuk menepati janjiku kepada Allah, banggalah dan tabahlah. Ingatlah bahwa mati adalah takdir bagi semua makhluk yang bernyawa." Setelah berkata demikian, saudagar mengucapkan salam dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, saudagar tersebut tiba di tempat yang telah ia janjikan. Dia menanti kedatangan jin Ifrit di bawah pohon tempat dia dulu berteduh dan menunggu kedatangan jin Ifrit dengan perasaan yang sulit untuk dilukiskan. Saat ia menunggu, tiba-tiba datang seorang syekh yang membawa seekor rusa menghampirinya. Syekh tersebut mengucapkan salam dan mendoakannya semoga berumur panjang, lalu bertanya apa yang sedang dilakukan saudagar tersebut di tempat yang merupakan sarang jin. Saudagar itu berkata bahwa dia memang sedang menunggu jin yang akan membunuhnya lalu menceritakan kejadian yang telah menimpanya.
Syekh tersebut sangat kagum mendengarnya. Demi Allah, wahai saudaraku, aku sangat kagum dengan keteguhan janjimu. Aku akan duduk di sampingmu dan tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku melihat apa yang akan dilakukan jin itu kepadamu. Tidak berapa lama, datanglah lagi seorang syekh yang membawa 2 ekor anjing hitam di tangannya. Setelah mengucapkan salam dan mendengar cerita mengenai si saudagar, syekh yang kedua ini pun memutuskan untuk ikut menunggu bersama mereka berdua. Demikian pula ketika datang syekh ketiga yang membawa seekor kuda. Dia pun memutuskan untuk ikut menunggu kedatangan jin Ifrit. Akhirnya ketika matahari sudah menciptakan bayangan panjang, datanglah jin Ifrit dengan matanya yang menyala dan pedang terhunus. Serahkan nyawamu. Hari ini aku akan membunuhmu seperti kau membunuh anakku. Seru jin sambil menyeret saudagar hingga jatuh di tanah. Saudagar tersebut menangis dengan sangat memilukan hingga ketiga syekh pun turut merasakan kepedihannya. Syekh yang pertama menjatuhkan badannya di hadapan Ifrit dan berkata, "Wahai raja dari semua jin, dengan segala kerendahan hati, kumohon bersabarlah sebentar dan dengarkanlah kisahku dengan rusa yang kubawa ini. Jika kau merasa ceritaku lebih menarik dari kisah saudagar yang hendak kau ambil nyawanya, maka ringankanlah sepertiga dari hukumannya." Setelah berdiam diri sejenak, akhirnya jin itu menjawab, "Baiklah." Maka syekh yang pertama itu menceritakan kisahnya. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sultan untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati, dan mendoakannya. Maka sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil batang sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun Ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana." Kata wazir utusan sultan, "Buat apa sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya." Jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar." Kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap sultan?" Kata wazir, "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau." Kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" Tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu." Segera Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun Ar-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja, tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilot, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda? Apa Abu Nawas?" "Baginda terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia. Pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas, tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga.
Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota In, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepada tadi? Iya, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian. Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenggar, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun Ar-Rasyid. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota In sebanyak 25 kali pukulan? Berkata Abu Nawas, ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab-musababnya kau memukuli orang itu. Tanya Baginda. Tuanku, kata Abu Nawas, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi 2. 1 bagian untuknya, 1 bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi, hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau. Sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka nargat, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda melengak terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun Ar-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kerdi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Lalu mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi, maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi, sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi, kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku."
Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Lah cium telinga kanan bapaknya ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar Bapak. Ceritakan dengan sejujurnya baunya kedua telingaku ini. Aduh Pak, sungguh mengherankan telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai Bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini, berkata Syekh Maulana. Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak kudengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Tapi tak bisa tidak Sultan Harun Ar-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Kisah si pencemburu dan syekh yang dicemburuinya. Ketahuilah wahai Tuan Jin bahwa dahulu ada seorang pria yang sangat dicemburui oleh tetangganya karena kesuksesannya. Tapi semakin ia cemburu, Allah semakin baik pada tetangganya. Ia semakin sukses. Tapi ketika tetangganya itu mengetahui kecemburuan tetangganya dan keinginannya untuk menghancurkan dirinya, ia memutuskan untuk pindah dan membangun sebuah tempat ibadah di pinggir sebuah sumur di kawasan yang terpencil. Di sana ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali fakir yang berkumpul di tempat ibadahnya dan ia sangat dihormati. Mereka percaya akan kesuciannya dan mereka memberi gelar syekh kepadanya. Ketenarannya akhirnya sampai di telinga si pencemburu. Ia buru-buru menaiki kudanya dan berangkat untuk mengunjunginya. Di sana ia disambut dengan sangat ramah. Aku kemari dengan membawa berita yang akan memberimu kebaikan di akhirat kelak dan aku akan memperoleh pahala karena menyampaikannya padamu, kata pencemburu. Subhanallah, semoga Allah membalas kebaikanmu, kata Syekh. Suruhlah para fakir itu masuk ke kamarnya. Karena berita ini sangat rahasia dan tidak boleh ada yang mendengarnya selain kita, kata pencemburu. Setelah para fakir masuk ke dalam kamar mereka, si pencemburu berkata, mari kita membicarakannya sambil berjalan-jalan. Lalu mereka pun berjalan hingga tiba di sumur yang terpencil dan tiba-tiba si pencemburu mendorong Syekh hingga jatuh ke dalam sumur. Menyangka tetangganya telah mati, dengan puas si pencemburu pulang ke rumahnya. Ternyata sumur itu dihuni oleh beberapa jin. Mereka menangkap tubuh Syekh dan mendudukannya di atas sebuah batu besar. Tahukah kau siapa dia? Tanya salah satu jin kepada temannya. Kami tidak tahu, sahut temannya. Dia adalah seorang pria yang karena ada seseorang yang mencemburui kesuksesannya, memutuskan untuk pergi dan menetap di tempat ini. Dialah yang selalu menghibur kita dengan bacaan zikirnya dan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika si pencemburu mengetahui keberadaannya, ia datang kemari dan melemparkannya ke dalam sumur ini. Ketahuilah bahwa hari ini ketenarannya telah sampai di telinga Sultan dan ia akan mengunjunginya besok pagi untuk urusan yang menyangkut kesehatan putrinya. Kata jin yang pertama, memang kenapakah putri Sultan itu? Tanya temannya. Ia gila karena Maimun anaknya dedemit jatuh cinta padanya. Sebenarnya obatnya sangat gampang, kata jin pertama. Apa itu? Tanya yang lain. Di dalam rumah ibadah itu ada seekor kucing hitam dengan sedikit bulu putih di ujung ekornya. Kalau 7 helai bulunya dicabut dan dipakai untuk mengasapi putri raja itu, maka setan itu akan lari dan putri akan sembuh, kata jin pertama. Esoknya para fakir melihat Syekh melayang keluar dari dalam sumur. Mereka semakin yakin akan kesucian Syekh mereka. Sesampainya di tempat ibadahnya, Syekh segera mencari kucing hitamnya dan mencabut 7 helai bulu putih di ujung ekornya. Menyimpannya dalam sehelai kain. Tak berapa lama rombongan Sultan datang. Syekh menyambut dan mempersilahkan mereka masuk. Oh Tuan Sultan, apakah kedatanganmu kemari untuk menanyakan kesanggupanku menyembuhkan putri Anda? Tanya Syekh. Ya Syekh yang suci, jawab Sultan kagum. Bawalah ia kemari. Atas nama Allah yang maha menyembuhkan, aku yakin ia akan sembuh dalam sekejap, kata Syekh. Ketika putri telah berada di hadapannya, Syekh segera membakar ke-7 bulu kucing tersebut dan mengasapi hidung putri.
terdengar jeritan jin yang kesakitan. Jin itu melarikan diri dan detik itu juga sembuhlah sang putri. Putri yang telah pulih kesadarannya segera menutupi wajahnya dengan cadar dan bertanya pada ayahnya. "Ada apa gerangan? Dan di manakah aku berada?" tanyanya. "Jangan khawatir anakku," ujar Sultan dengan sukacita. Sultan berpaling pada pengikutnya dan bertanya, "Hadiah apakah yang paling pantas aku berikan kepada syekh ini atas jasanya?" "Nikahkanlah ia dengan putri," jawab para tetua istana. Maka Sultan menikahkan mereka berdua. Ketika akhirnya Sultan mangkat, syekh diangkat untuk menggantikannya. Suatu hari saat syekh melakukan kunjungan dengan para prajuritnya, dilihatnya si pencemburu datang menghampirinya. Syekh dengan sopan memintanya untuk ikut duduk di keretanya. Ia membawanya ke istana dan menjamunya dengan hormat. Lalu ia memberikan baju-baju bagus dan berkantung-kantung uang emas kepada si pencemburu kemudian mengantarkannya pulang dengan selamat. Perhatikanlah wahai jin, bagaimana syekh itu memaafkan orang yang telah mencelakakannya. Ia tidak membalas dendam sedikit pun, kataku. Jin Ifrit yang mendengarkan ceritaku kembali berteriak, "Jangan banyak bicara. Kau tidak akan kubunuh, tapi juga tak akan kuampuni. Maka bersiaplah untuk menerima sihirku." Tiba-tiba ia mencengkramku dan kemudian aku telah terbang di udara. Di puncak gunung ia mengambil segenggam debu dan mengucapkan mantra. Lalu melemparkan debu itu ke tubuhku. "Jadilah seekor monyet," kutuknya. Wuz! Aku berubah menjadi monyet yang sangat jelek. Setelah jin itu meninggalkanku, aku menangis. Tapi aku memutuskan untuk mengikuti permainan nasib dan bersabar. Akhirnya aku menuruni gunung dan setelah sebulan lamanya berjalan aku tiba di pinggir pantai. Di kejauhan tampak sebuah kapal datang merapat. Aku bersembunyi di balik sebuah batu besar menunggu hingga kapal cukup dekat. Kemudian aku meloncat ke dalam kapal yang penuh dengan pedagang dan penumpang. Salah seorang di antaranya berteriak kepadaku, "Itu makhluk pembawa sial yang membuat kita rugi. Lemparkan ke dalam laut." Kata yang lain, "Kita bunuh saja," kata kapten. Aku berlari dan memeluk kaki kapten sambil berurai air mata. Kapten merasa iba kepadaku. "Tuan-tuan, monyet ini meminta perlindungan dariku dan aku akan melindunginya. Sejak saat ini, ia ada dalam pengawasanku. Tak seorang pun boleh melukainya. Atau akan ada pertumpahan darah di kapal ini," kata kapten. Kapten memperlakukanku dengan sangat baik. Apapun yang dikatakan kapten aku turuti. Kebutuhannya aku penuhi dan aku membaktikan diriku sebagai pelayanannya. Tidak heran jika kemudian kapten sangat menyayangiku. Kapal kembali berlayar selama 15 hari sebelum akhirnya membuang sauh di sebuah kota besar yang penduduknya sangat banyak dan sepertinya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tak berapa lama setelah kapal kita berlabuh datang seorang pegawai kerajaan yang menyambut kami dengan ramah. "Raja kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Ia mengirimku kemari dengan membawa gulungan kertas ini di mana kami mohon masing-masing dari Anda menulis sebaris kalimat di atasnya. Sekretaris kerajaan kami baru-baru ini meninggal dunia dan raja bersumpah tidak akan mengangkat penggantinya jika tulisannya tidak sebagus dan sebaik dia," katanya. Para pedagang dan penumpang yang bisa menulis mengambil kertas itu dan menuliskan kalimat-kalimat yang mereka ingat. Ketika tidak ada lagi yang bersedia menulis, aku dengan cepat mengambil gulungan kertas itu. Karena takut aku melemparkan kertas itu ke laut atau merobeknya, para pedagang dan penumpang mencoba menghalangi dan menakut-nakutiku. Tapi aku memberi isyarat bahwa aku ingin menulis. "Kami tak pernah melihat ada monyet yang bisa menulis," kata mereka. "Biarkan ia mencoba," kata kapten. "Kalau tulisannya jelek atau ia merobek kertas itu, aku akan membunuhnya. Tapi jika tulisannya bagus, aku akan mengangkatnya sebagai anakku karena aku belum pernah melihat monyet yang lebih pintar dan sopan seperti dia." Aku lalu mengambil pena, membenamkannya ke dalam tinta dan menuliskan bait-bait ini. "Waktu telah mencatat kebaikan-kebaikan dari para bangsawan, tapi tak ada yang bisa menghitung kebaikanmu. Semoga Tuhan tidak mengambil kebaikan hati seorang ayah, karena engkaulah ayah dari semua kebaikan." Lalu dengan gaya tulisan yang lebih formal, aku menulis tak ada pencatat kebaikan yang tak menderita, tapi apa yang dicatatkan tangan adalah abadi. Catatlah, meskipun sia-sia, apalagi yang lebih menyenangkanmu selain melihat catatanmu di hari kebangkitan. Aku menuliskan lagi beberapa kalimat dengan gaya tulisan yang berbeda-beda, kemudian menyerahkan kertas itu kepada pegawai kerajaan yang lalu membawanya kepada raja. Tak ada tulisan yang disukai raja kecuali tulisanku. "Bawa orang yang menulis kalimat ini. Pakaikan ia pakaian yang bagus. Naikkan ia ke atas kuda kehormatan dan bawa ia menghadapku." Perintah raja. Mendengar perintah raja, para pegawainya tak bisa menahan geli.
Raja menjadi murka. Kurang ajar. Kalian menertawakanku. Bentak raja. Maafkan kami Tuan. Kami tidak menertawakan Tuan. Kami hanya merasa lucu karena penulis yang harus kami jemput adalah seekor monyet, bukan anak Adam, seperti kita. Ia milik kapten kapal yang baru merapat hari ini, jawab pegawainya. Benarkah? Tanya raja setengah tak percaya. Ya Tuan, jawab pegawainya. Aku ingin membeli monyet itu, kata raja. Raja mengirimkan prajuritnya untuk menjemputku. Ia bersikeras agar aku diberi pakaian yang bagus dan dinaikkan ke atas kuda lalu mengiringinya dengan iringan musik. Sepanjang jalan rakyat merasa kagum sekaligus lucu melihatku. Ketika aku sampai di hadapan raja, aku memberi hormat dengan mencium tanah 3 kali. Raja menyuruhku duduk dan aku duduk dengan bertumpu pada lututku. Semua yang hadir terpana melihat kesopananku, begitu pula raja. Ia memerintahkan para menteri dan pegawainya untuk mengundurkan diri. Setelah tinggal aku dan raja serta beberapa kasim dan budak, raja memerintahkan untuk menghidangkan makanan lalu menyuruhku untuk menyantapnya. Aku bangkit dan memberi hormat sebanyak 7 kali baru, kemudian menyantap hidangan. Setelah selesai, aku mencuci tanganku kemudian mengambil kertas serta pulpen dan menuliskan beberapa kalimat. Raja membaca tulisanku dan ia sangat gembira. Mungkinkah seekor monyet bisa memiliki kemampuan menulis kaligrafi yang demikian indah? Ini adalah keajaiban di atas keajaiban, seru raja. Seorang budak menggelar papan catur di hadapan raja. Maukah kau bermain denganku? Tanya raja. Aku mengangguk. Kami bermain 2 kali dan aku mengalahkannya dengan mudah. Kalau saja kau seorang manusia, pastilah kepintaranmu melebihi orang-orang sebayamu. Kata raja, panggillah Tuan Putri Sid Al-Husni kemari. Ia pasti penasaran ingin melihat monyet ajaib ini, perintah raja pada seorang dayang. Dayang itu segera berlalu dan ketika kembali ia bersama putri raja. Sang putri segera menutupi wajahnya begitu ia melihatku. Ayah, kenapa kau memanggilku saat ada pemuda asing di sini? Tanyanya. Anakku, tidak ada pemuda asing di sini. Lihat, hanya ada aku, Kasim, Dayang, dan monyet ini. Untuk apa kau tutupi wajahmu itu? Sahut raja. Monyet ini, oh ayah, adalah putra seorang raja bernama Eimar. Dia sedang dikutuk oleh jin ifrit bernama Jarjaris, anak dari iblis. Setelah membunuh istrinya sendiri, putri raja Ivitamus, ia menyihir pemuda ini menjadi monyet. Sebenarnya ia adalah pangeran yang sangat terpelajar dan pintar, jawab Putri Sid Al-Husni. Benarkah? Tanya raja padaku. Aku mengangguk dan tak dapat menahan tangisku. Bagaimana kau tahu? Tanya raja kepada putri. Ayah, ketika aku kecil dulu aku kenal seorang wanita yang memberitahuku teori-teori sihir dan cara mempraktekannya. Hingga kini aku telah hafal sekitar 170 bentuk sihir. Aku bahkan bisa mengubah gunung Kaf menjadi lautan dengan ikan-ikan berenang di dalamnya, kata putri. Demi Allah, bisakah kau mengubah pemuda ini ke wujud aslinya? Tanya raja. Dengan senang hati ayah, jawab putri. Ia mengambil sebuah pisau yang di atasnya tertulis nama Allah dalam tulisan Hebrau. Lalu ia menggambar sebuah lingkaran di tengah ruangan dan menuliskan beberapa nama dan kata misterius dalam huruf Kufij. Kemudian ia merapal mantra yang kata-katanya tidak kami mengerti. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan sedetik kemudian muncullah jin ifrit dengan wujud aslinya yang seperti raksasa dan membuatku serta raja merasa ketakutan. Kami tidak mengundangmu, teriak putri. Ifrit mengubah dirinya menjadi singa dan mengaum. Pengkhianat, beraninya kau melanggar sumpah. Bukankah kita sudah berjanji untuk tidak saling mengganggu satu sama lain? Aum Ifrit, makhluk terkutuk, aku tidak pernah mengucapkan sumpah apapun denganmu. Seru putri. Kalau begitu terima kematianmu, kata Ifrit sambil melompat ke arah putri siap mencakarnya. Tapi gerakan putri begitu cepat sehingga terkaman singa itu luput. Putri mencabut selai rambutnya dan setelah memantrainya berubah menjadi sebilah pedang yang tajam. Ia menyabetkan pedangnya ke tubuh singa hingga terbelah 2. Kepala singa itu berubah menjadi kalajengking raksasa dan putri berubah menjadi ular yang sangat besar. Mereka saling bergulung, mencekik dan memiting hingga hampir 1 jam lamanya. Ifrit mengubah dirinya menjadi elang sementara putri berubah menjadi burung hering yang segera mengejar elang. Kemudian Ifrit berubah menjadi kucing hitam dan putri berubah menjadi serigala. Pertarungan semakin seru. Ifrit yang kini berbentuk kucing terdesak dan saat ada kesempatan ia mengubah dirinya menjadi cacing dan masuk ke dalam buah delima besar yang ada di samping air mancur di tengah ruangan. Malang bagi Ifrit karena buah delima itu sudah sangat masak dan segera saja ia jatuh dari dahannya dan menimpa lantai marble hingga pecah.
Bijinya berhamburan memenuhi lantai. Putri yang masih berbentuk serigala menggoyangkan kepalanya seketika ia berubah menjadi ayam betina berwarna putih. Dengan lahap dipatukinya semua biji delima tersebut. Tapi sebutir buah delima terlempar ke sudut kolam air mancur, aman tersembunyi. Putri berkokok dan mengepakkan sayapnya seakan bertanya, apa ada lagi biji yang tersisa? Tapi kami tidak mengerti apa yang diucapkannya. Putri berteriak-teriak histeris dan berlari ke sana kemari hingga dilihatnya butir delima terakhir di pinggir kolam. Tapi saat Putri hendak mematuknya, biji delima itu jatuh ke kolam dan berubah menjadi ikan. Putri segera mengubah dirinya menjadi ikan besar dan melompat ke dalam kolam. Tiba-tiba kami mendengar jeritan yang mengerikan dari dasar kolam membuat kami ketakutan. Lalu Ifrit meloncat dari kolam. Dari mulut, hidung, dan matanya keluar api yang menyala-nyala. Lalu muncullah Putri dari dalam kolam. Ia juga mengeluarkan api yang menyala. Mereka saling menggempur selama hampir 1 jam. Api saling menyambar dan menyebabkan ruang penuh dengan asap. Aku dan Raja melompat ke dalam kolam untuk menghindarkan diri dari sambaran api. Tiada kekuatan yang lebih hebat dan lebih kuat selain kekuatan Allah. Karenanya kami hidup dan kepadanya kami kembali. Demi Allah, seandainya saja hamba tidak memaksa putriku untuk menolong monyet ini hingga harus melawan jin terkutuk itu. Ya Allah, kami hanya bermaksud menolong dan yang kami dapatkan adalah kecemasan, ujar Raja. Ifrit berteriak kencang dari tengah kobaran api, tiba-tiba ia menyemburkan api ke arah kami. Putri menghalanginya. Api dan api bertemu membuat suatu letupan dan percikan. Percikan itu salah satunya menghantam mata kiriku membuatnya buta. Satu percikan mengenai wajah Raja, membakar kumis dan janggutnya, serta membuat salah satu gigi bawahnya tanggal. Percikan yang lain mengenai dada dayang sang putri, ia tewas seketika. Kami hampir putus asa ketika terdengar teriakan Putri dari tengah kobaran api. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pertolongan hanya untuk umat yang beriman dan celakalah pengingkar ajaran Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Disertai jeritan Ifrit yang menggetarkan, jin itu berubah menjadi abu. Putri berlari ke arah kami. Ambilkan segelas air, serunya. Pelayan segera mengambilkan dan memberikannya kepada Putri yang segera memantrainya. Lalu ia memercikkan air itu kepadaku. Dengan nama Allah, kembalilah ke wujud aslimu. Katanya dan wus aku kembali menjadi diriku, hanya saja mata kiriku tetap buta. Tiba-tiba Putri menjerit kesakitan. Api! Api! Teriaknya. Oh ayah, aku sekarat, jin itu telah melukaiku. Jika ia manusia, aku dapat menaklukkannya dengan mudah. Aku hampir bisa mengalahkannya hingga ia bersembunyi di dalam biji buah delima dan aku tidak melihatnya. Lalu ia menyerangku saat aku lengah. Aku mengeluarkan semua jurus yang kutahu. Terakhir, jin itu mengeluarkan jurus apinya yang setahuku sedikit sekali ada yang bisa selamat darinya. Aku berhasil membakarnya setelah aku memaksanya dengan bacaan Islam. Dan kini aku pun sekarat. Seberkas api memancar dari kaki sang putri terus naik ke atas hingga mencapai wajahnya. Saat itu Putri menangis. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, isaknya. Sedetik kemudian Putri berubah menjadi abu di samping Abu Ifrit. Kami menangis di samping abunya. Aku berharap aku bisa menggantikan posisinya. Tapi takdir memang berkata lain. Raja yang menyaksikan putrinya menjadi abu menampari wajahnya sendiri dan mengoyak bajunya. Aku melakukan hal yang sama dan kami meratapi kepergian Putri hingga 7 hari lamanya. Raja memerintahkan untuk membangun kubah di atas abu putrinya. Sedangkan Abu Ifrit dilemparkan begitu saja di udara. Raja kemudian jatuh sakit dan hampir sekarat. Tapi syukurlah ia bisa sembuh setelah sebulan terbaring sakit. Ia lalu memanggilku, anak muda. Sebelumnya hidup kami aman dan bahagia sampai kau datang dengan wajah burukmu dan bencana pun datang. Pertama aku kehilangan putriku yang paling berharga dan kedua wajahku terbakar hingga janggutku habis dan gigiku rontok. Dayangku juga tewas karenanya. Tapi tentu saja aku tidak bisa menyalahkanmu karena semuanya adalah takdir Allah. Sekarang aku mohon padamu anak muda, pergilah dari istanaku. Perintah Raja. Maka aku pun pergi. Sepanjang jalan aku mengenang semua perjalanan nasibku yang buruk. Tapi aku bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Sebelum aku meninggalkan negeri itu, aku sengaja mencukur kumis, janggut, rambut, dan alisku. Lalu aku mengganti bajuku dengan baju pengembara. Tujuanku adalah pergi ke Baghdad menemui khalifah yang terkenal dengan keadilannya untuk mengadukan nasibku.
Kemudian aku bertemu dengan pengembara ke-1, lalu pengembara ke-3. Kami semua orang asing di negeri ini. Nasib mengantarkan kami ke rumah ini. Begitulah kisah yang bisa kuceritakan padamu, wahai Nona. Pengembara kedua mengakhiri ceritanya. Cerita yang sangat menarik. Baiklah, kau boleh pergi dari sini, kata gadis bermata hitam. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku mendengar cerita rekan-rekan yang lain, kata pengembara kedua. Pengembara ketiga bangkit dari duduknya. Nona, ceritaku ini sangat berbeda. Lebih menarik dan luar biasa. Jika mereka seperti sekarang karena dipermainkan oleh nasib, aku menggariskan nasibku sendiri, menimpakan kesedihan atas kemauanku, mencukur dan menghilangkan mataku olehku sendiri, kata pengembara ketiga memulai ceritanya. Dengarlah kisahku ini. Abu Nawas dan harimau berjenggot, hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rashid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya, ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben lu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir Penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya, sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si Penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah Penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya. Apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat Penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi, ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan Penghulu. Jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi Penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya Penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat Penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si Penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda.
Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "HM, oh penghulu ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" "Ya," ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat." Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4 agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas datang. Kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rashid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Tuhan," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rashid." "Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Tuhan saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. "Di samping itu, Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan.
Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Pada suatu masa hidup seorang laki-laki yang punya sifat kikir. Ia mempunyai sebuah rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu dia tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun untuk memperluas rumahnya, sang lelaki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Ia kemudian memutar otaknya bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Akhirnya ia mendatangi Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera. Salam juga untukmu hai orang asing, ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang reot ini? Si lelaki lalu menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengarkannya dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat, tersenyum. Lalu ia berkata, hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina, lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku bagaimana keadaan rumahmu. Si lelaki ini menjadi bingung apa hubungannya ayam dengan luas rumah, tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas dengan wajah berkerut. Bagaimana Fulan, sudah bertambah luaskah kediamanmu? Ucap Abu Nawas. Boro-boro ya Abu. Apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya 2 ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap. Sahut lelaki itu. Abu Nawas menjawab, kalau begitu tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu, lalu kembalilah kemari 3 hari lagi. Si lelaki terperanjat. Kemarin ayam, sekarang bebek, memangnya rumahnya peternakan apa? Atau si cerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya? Namun seperti saat pertama kali, ia tak berani membantah karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek, lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari, ia kembali menemui Abu Nawas. Bagaimana Fulan, kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum? Tanya Abu Nawas. Aduh Abu, ampun jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main. Wah, bagus kalau begitu. Tambahkan seekor kambing lagi. Buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga, lalu kembali ke sini 3 hari lagi. Abu Nawas menjawab. Si lelaki berkata, apa kau sudah gila Abu? Kemarin ayam, bebek, dan sekarang kambing. Apa tidak ada cara lain yang lebih normal? Lakukan saja, jangan membantah perintah Abu Nawas. Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. Bagaimana Fulan? Sudah membesarkah kediamanmu? Rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik, bau, panas, sumpek, betul-betul parah. Ya Abu, tolong aku Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu. Abu Nawas menjawab, baiklah, kalau begitu pulanglah kamu, lalu jualah kambingmu ke pasar, besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu. Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual, apa maunya si Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, bagaimana kondisi rumahmu hari ini? Si lelaki menjawab, yah, lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak ku dengar lagi. Kalau begitu jualah bebekmu hari ini, besok kau kembali kemari. Kata Abu Nawas. Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Jadi, bagaimana kondisi rumahmu hari ini? Tanya Abu Nawas.
Si lelaki menjawab, syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis. Abu Nawas, bagus. Kini jualah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok. Si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, "Kulihat wajahmu cerah, hai Fulan, bagaimana kondisi rumahmu saat ini?" Si lelaki menjawab, "Alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi, anak-anakku juga sudah tidak rewel. Nah, kau lihat kan sekarang rumahmu sudah menjadi luas padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu cukup luas, hanya hatimu sempit sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang kau harus lebih banyak bersyukur karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Sekarang pulanglah kamu dan atur rumah tanggamu dan banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu dan jangan banyak mengeluh." Sahut Abu Nawas. Si lelaki pun termenung sadar atas segala kekeliruannya, ia terpana akan kecendekiawanan sang tokoh dan mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas. Membalas perbuatan raja. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas apabila mengganti kerugian. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Lah tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Untuk apa?" Tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur, kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas.
Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana.